pasal 8 ayat 28 sampai pasal 9 ayat 1. Mari perhatikan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Homili disampaikan oleh Sugiyati Yohanes. Shalom Alaikum bersama Masya. Kita berjumpa lagi di minggu tanggal 13 Juni. Minggu bacaan kali ini diambil dari Matius pasal ke-8 ayat yang ke 28 sampai pasal 9 ayat yang ke-1. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saudara, saya akan baca di ayat yang ke-6, Bapak Ibu saudara baca di ayat yang ke-7. Tiba di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-1 pasal 9 ayat yang ke-1, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 8 ayat ke-28 sampai ayat pasal 9 ayat yang ke-1. Ya. Matius pasal 8 ayat 28 sampai pasal 9 ayat 1. Ayat 28 katakan, ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Silakan. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu banyak sekali babi sedang mencari makan.
Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka marilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita baca bersama-sama ayat 1. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, Matius 8 ini ayat khususnya 28 sampai 34 ini ada di dalam Markus 5. Sebentar. Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Konteksnya sama. Dan juga tempatnya meskipun berbeda kata, tapi ini tempatnya sama. Dan di sini lebih dijelaskan secara detail. Jadi di Matius itu agak tersirat, tapi di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 itu begitu detail. Jadi tidak membedakan apa yang terjadi di dalam Matius 5 ayat 28 sampai 34 dan dengan Markus 5 ayat 1 sampai 20. 2 minggu lalu kita bertemu di Surabaya, rumahnya Pak Gembong. Saya berbicara tentang di dalam itu kita berbicara tentang jangan khawatir, tentang kalau Bapak Ibu ingat, jangan khawatir tentang masalah-masalah kita, tentang terutama dalam kebutuhan ekonomi ataupun apapun keadaan kita dalam ekonomi. Seperti burung pipit di udara bisa dipelihara Allah. Dan minggu kemarin, waktu saya melayani dengan Roland Mustafa di Bali, ada minggu perwira, di mana seorang perwira ini adalah seorang kafir, tapi mempunyai iman yang sangat baik sekali, sehingga dia tidak cemas akan hambanya bisa sembuh. Dan minggu ini dijelaskan konteksnya adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di sini agak habis disuruh percaya bahwa Tuhan istilahnya memberikan mencukupi semua kebutuhan baik di 2 minggu lalu, dan Tuhan juga yang minggu lalu berbicara tentang perwira, juga berbicara tentang jangan pernah khawatir, yang penting percaya. Sama juga di sini juga ditekankan untuk percaya dan tidak khawatir. Nah, di dalam Bapak Ibu dalam ilmu teologi ini itu Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kalau saya belajar dulu saat saya mahasiswa, ini bisa penafsirannya bisa literal. Artinya indikator mempunyai penafsiran literal ini sudah mencukupi, sudah memuat. Satu, ada tempatnya. Kedua, dalam arti ini bukan perumpamaan atau sebuah puisi. Ini sangat-sangat mencukupi untuk ditafsirkan secara literal. Tapi kalau saya baca di dalam perspektif gereja Ortodoks sangat-sangat berbeda.
Tetapi kalau kita lihat secara konteks, secara literal itu kalau dibaca ini bisa dimaknai, oh ini kejadiannya ada, oh ini begini, ini ada. Tapi dalam makna perspektif dalam gereja ortodoks atau kacamata gereja ortodoks sangat-sangat berbeda sekali. Nanti kita akan buka. Bapak Ibu di dalam Tuhan, bahwa kalau kita baca lagi konteksnya ini, setelah Tuhan itu meredakan angin ribut, dia berjalan ke Garada atau Gerasa. Kalau diimplikasikan ke kita bahwa Garada ini adalah tempat kuburan dan tempat dua orang kerasukan ini sangat-sangat menyeramkan dan sangat berbahaya. Kalau dijelaskan di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke mungkin 2 atau 3 itu dijelaskan orang dua kerasukan ini kan konteksnya dibelenggu dengan rantai, tapi dengan kuasa kegelapan dia bisa memutus rantai. Tapi di dalam Matius 8 ini tidak dijelaskan bahwa orang itu tidak dibelenggu dengan rantai. Artinya adalah Tuhan itu mengajarkan kita untuk tidak takut tempat bingit ataupun tempat istilahnya menyeramkan atau tempat kejadian yang dianggap sebuah mistis. Ini konteksnya awalnya, bahwa ketika kita ada di tempat-tempat yang mungkin rumah kosong ataupun tempat kejadian kecelakaan yang menyeramkan ataupun tempat pesugihan ataupun apa, kita lebih sering takut. Tapi Tuhan, cara pandang Tuhan itu berbeda. Dia malah datang ke Garada, tempat orang-orang yang kerasukan itu. Ini sangat kontras sekali dengan kita. Kita pada dasarnya menghindari tempat-tempat hal yang menyeramkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan dua orang kerasukan ini. Dan di dalam poin yang pertama adalah di ayat 28 dikatakan, ketika Yesus tiba di seberang, Yesus di daerah Garada, mendatanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Yesus bertemu dengan dua orang kerasukan setan yang tinggal di kuburan. Alkitab menyatat bahwa tidak ada seorang pun yang berani lewat, karena dua orang yang kerasukan ini berbeda, sangat-sangat berbahaya. Tapi yang sebelum saya melangkah lebih jauh, yang dapat kita implikasikan, yang dapat kita pelajari dalam kasus ini adalah, yang harus kita perhatikan adalah di zaman modern ini, kenapa orang bisa kerasukan? Saya beberapa tadi malam telepon dengan guru-guru saya waktu jadi pendeta, itu dia bidang okultisme. Jadi kerasukan itu, kenapa orang-orang bisa jadi kerasukan? Satu, pertama dia adalah pikirannya kosong. Kedua adalah karena sering melamun pemikirannya berbahaya, menggelambiar, istilahnya mengambang kemana-mana, itu bisa menjadi kerasukan. Harus dibedakan kerasukan dengan ditempeli. Nah, itu harus dibedakan lagi. Ini konteks yang sangat-sangat berbeda dan sangat kontras. Jadi kerasukan itu yang pertama adalah dia sering pikirannya kosong. Dia sering dia melamun atau pikirannya melambiar kemana-mana. Ini bisa mudah sekali untuk bisa dirasuki. Kedua, orang-orang ini biasanya terlibat okultisme. Okultisme itu adalah hal-hal yang berbau mistis. Misalnya pergi ke tempat-tempat
bengit ataupun dia laku itu, kalau dia itu kan bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia sering bermain dengan hal-hal yang mistis. Jadi itu salah satu indikator yang bisa menjadi atau media yang bisa menjadi orang itu kerasukan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Saya sempat bertanya-tanya, kan bagaimana cara mengatasinya orang bisa kerasukan ini? Apakah orang kita seperti kita ini umat awam bisa mengobati atau membebaskan orang yang kerasukan? Tapi kalau kita lihat, saya berpikir lagi, kalau kita lihat konteksnya di dalam Matius pasal 8 ayat 24 sampai 34, ini yang membereskan atau yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, bukan umat awam, bukan murid-muridnya. Paham maksud saya? Jadi apakah kita, itu menjadi pertanyaan besar, apakah kita sebagai umat percaya bisa menyembuhkan orang yang kerasukan itu? Kalau kita lihat konteksnya, ini berkontras belakang, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu kalau diistilahkan dalam bahasa Alkitab adalah imamat agung. Kalau diturunkan lagi harus seorang romo yang membereskan, kalau di dalam perspektif gereja ortodoks. Lalu berarti orang percaya tidak bisa, pertanyaannya adalah orang percaya tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang kerasukan? Enggak. Di dalam Alkitab, kalau dalam, saya lupa, Matius 28 ayat terakhir, dia bisa meminum ketika dia selamatkan, dia bisa meminum racun dan sebagainya. Dalam hal ini bisa membuat mujizat dan lain sebagainya. Artinya kita sudah dilingkupi dengan itu, dan artinya kita bisa dalam keadaan urgent. Jadi kalau tidak terbatasan romo, misalnya orang yang kerasukan ada di Mojokerto sedangkan romo ada di Jombang, perlu waktu yang lama. Sedangkan kita sebagai umat percaya bisa melakukan pengusiran setan itu, karena nanti kasihan kalau nggak cepat dilepaskan. Dan artinya Bapak Ibu, kalau kita mengusir roh jahat ini, setelah itu Bapak Ibu harus konseling ke dia. Karena kalau kita tidak konseling, orang itu akan kerasukan lagi. Karena kenapa? Kalau kita harus konseling itu supaya kita bisa menganalisa, ini penyakitnya ini karena kenapa kok bisa kerasukan? Apakah dia bermain mistis? Apakah dia sedang pemikirannya kosong? Apakah hal-hal yang lain? Suatu kali pernah saya bersama istilahnya pendeta saya dulu, itu melayani ya umat percaya. Anaknya itu sering mengalami sebuah kerasukan. Beberapa pendeta sudah masuk dan sudah melepaskan, tetapi pendeta pulang itu balik lagi. Nah, ini yang harus dicermati, bahwa kita harus konseling dulu. Yang bermasalah ternyata bukan di anaknya, tetapi orang tuanya itu bermain pesugihan dan bermain sebuah mistis. Artinya yang harus dibereskan bukan anaknya, tapi akarnya, yaitu orang tuanya. Lah, inilah yang menjadi, kalau kita tidak melihat bahwa kita mengusir setan atau mengusir roh jahat yang kerasukan di tubuh orang, kalau kita tidak mengkonseling terlebih dahulu, sesudah ya, kalau kerasukan kan sudah terlanjur, kita harus melepaskan, dan sesudah itu harus dikonseling supaya tidak, setan itu tidak kembali lagi. Karena atau sebuah itu tadi, sebuah pikirannya kosong. Makanya saya sepakat dengan Romo Daniel yang mengatakan bahwa di zaman modern ini kita tidak boleh yoga. Kenapa Bapak Ibu?
Karena gerakan-gerakan yoga itu mengimplementasikan kita mempersembahkan gerakan itu ke Dewi A, Dewi B, Dewi C. Dan ketika kita melakukan meditasi dalam hal yoga, pikiran kita harus dikosongkan. Kalau orang Jawa kalau lagu itu pusat pemikirannya kosongnya harus di sini. Misalnya kita konsentrasinya ada di sini. Nah, kalau pemikirannya di dalam yoga, pikirannya harus dikosongkan, dan itu adalah jalan masuknya kuasa kegelapan itu masuk di dalam itu. Makanya kenapa di zaman modern ini kita tidak boleh, atau yang perempuan biasanya lebih sering meditasi yoga, gerakan-gerakan yoga. Itu karena kenapa kita dilarang? Karena itulah berbahayanya, bisa ketika pikiran kosong bisa masuknya kuasa kegelapan itu masuk. Dan itu saya sepakat. Karena beberapa kali kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah dari Romaji, dia mengatakan kita dilarang untuk melakukan yoga, gerakan yoga atau meditasi, karena itu adalah jalan masuknya kita dikuasai kuasa kegelapan. Artinya bahwa itu, saya kembali ke kasus tadi, bahwa kerasukan itu tidak boleh asal sembarangan. Ketika orang kerasukan dikeluarkan boleh, tetapi setelah itu harus dikonsultasi supaya bisa diketahui masalahnya apa. Jadi nggak ngawur. Orang kerasukan bisa kok dikeluarkan, tapi nantinya takutnya akan kembali seperti kasus yang tadi. Jadi ciri-cirinya orang kerasukan ini bagaimana? Satu, kalau kita lihat konteksnya di dalam Matius 8 ayat 34 dikorelasikan dengan Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ciri-ciri orang kerasukan itu dia bisa melakukan di luar batas kemampuan manusia. Artinya tadi kan dijelaskan dari Markus 5 ayat 2 tadi dijelaskan bahwa dia bisa memutuskan rantai belenggu. Jadi setiap hari itu dirantai. Artinya dia sebatas manusia tidak akan pernah bisa keluar dari rantai itu, tetapi dengan kuasa kegelapan bisa memutuskan, dan itu hal-hal mustahil yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu pertama. Yang kedua, indikatornya yang banyak. Ada matanya menjadi putih, ada suaranya sudah berganti menjadi bukan suaranya dia, artinya dia perempuan bisa menjadi suaranya bisa laki-laki ataupun apa. Ini adalah indikator-indikator bahwa orang itu sedang mengalami kerasukan. Tapi sayangnya di dalam Matius 8 ayat 24 sampai 34 ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Jadi saya harus mendalami lagi, mencari tahu bagaimana ciri-ciri orang bisa kerasukan dan bagaimana cara mengatasi orang-orang yang kerasukan. Apakah kita sebagai umat percaya bisa, ataukah hanya di dalam gereja Ortodoks hanya Romo yang bisa melakukan hal itu? Maksudnya, kenapa saya harus mendalami ini supaya tahu? Jadi kenapa sih orang bisa kerasukan dan bagaimana cara mengatasinya? Setelah itu baru kita masuk ke dalam poin yang selanjutnya. Di dalam hal ini, di poin kedua adalah Yesus menjangkau mereka yang dijauhi orang. Perhatikan di sini dalam perspektif gereja Ortodoks ini sangat-sangat baik sekali, Bapak. Orang yang dianggap orang itu sangat berbahaya dan tidak bermanfaat atau dianggap sampah masyarakat, tapi Tuhan datang ke Garaga tempat penguburan itu. Kalau kita lihat konteksnya di sini, implikasinya di sini, artinya bahwa banyak kita yang tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan.
Saya pernah di istilahnya bukan ditegur ya, disemoni, di satir misalnya. Ya itu kan beda Pak, itu kan Tuhan Yesus tatanannya sudah tinggi, kita mah manusia biasa. Ya bukan sekedar itu, kita kan maunya belajar untuk hidup teosis. Artinya kita mau seperti gambar dari Allah. Allah itu penuh kasih, ya kita gambar dari anak-anaknya itu adalah penuh kasih. Gak mungkin kalau gambarnya itu buruk, kemudian keluar atau outputnya adalah baik. Itu mustahil. Jadi yang harus kita pahami bahwa kita harus meneladani apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan hanya sebuah perkataan, tetapi kita lihat tindakan atau tingkah laku yang Tuhan lakukan. Bukan hanya sebuah verbal, tetapi tingkah lakunya harus kita perhatikan. Jadi pada saat itu di dalam desa yang namanya Garada itu sudah bertahun-tahun tidak bisa lewat di jalan itu karena dua orang itu yang kerasukan itu sangat-sangat berbahaya, dan mereka setiap malam berteriak dan rusak diri tinggal di kuburan itu, sehingga orang-orang sangat menjauh. Dan di sini peran Tuhan datang untuk menjangkau mereka. Implikasinya ke kita adalah berapa banyak kita yang melihat orang-orang yang mungkin tidak kerasukan, mungkin yang kurang mampu di antara kita tidak pernah menjangkau mereka. Kita tidak pernah menggapai mereka. Kita sibuk dengan urusan pribadi sendiri-sendiri. Dan Tuhan bisa jelaskan di ayat berikutnya. Dan di poin ketiga adalah di ayat yang ke 33 sampai 34. Katakan, lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu. Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Perhatikan ayat yang poinnya ada di ayat 34. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Ini konteksnya begini Bapak Ibu. Konteksnya di dalam kenapa orang-orang itu harus mengeluarkan Yesus dari kota Garada, dari desa Garada. Seharusnya kan sudah terselesaikan masalah orang-orang itu yang dulunya tidak bisa lewat karena menyeramkan. Sesudah Yesus datang dan bisa disembuhkan. Seharusnya kan bangga dong. Seharusnya dia mereka itu mengucapkan terima kasih daripada mengusir Yesus dari desa Garada. Paham maksudnya konteks ini? Kalau kita berpikir kritis, kenapa mereka itu mengusir Yesus dari desa Garada ini? Seharusnya mereka itu masalahnya terselesaikan karena tidak bisa lewat di situ karena dua orang menakutkan ini, sehingga mereka tidak berani lewat. Nah, karena di sini kuncinya ada di babi-babi itu sebenarnya. Babi-babi itu menunjukkan, mensimbolkan adalah sebuah, kalau dijual maksudnya itu, kalau dijual itu bisa untung dari beberapa babi.
Makanya mereka tidak terima babi-babi itu dimasukkan ke babi-babi itu dan masuk jurang mati. Sehingga mereka benci Yesus karena tindakannya itu. Lebih baik cuan daripada harus menjangkau mereka, menyembuhkan mereka. Dalam konteks ini lebih baik banyak menguntungkan memelihara babi-babi ini supaya dapat bertahan hidup daripada harus menjangkau 2 orang yang kerasukan. Jadi poinnya di sini, kuncinya ada di sini. Dan implikasinya ke kita apa? Implikasinya ke kita itu mau ndak menjangkau orang daripada mementingkan ekonomi kita. Nah, ini ada ketemunya dari korelasinya, ada ketemunya dari beberapa minggu lalu. Kita disindir terus atau kita diajarkan terus untuk lebih percaya kepada Tuhan, tidak khawatir masalah-masalah ekonomi. Kita lebih harus menjangkau orang-orang yang mungkin tidak dianggap sampah masyarakat, yang dianggap beban dalam keluarga, atau yang benalu di dalam keluarga atau masyarakat, daripada kenyamanan ekonomi kita. Ini dalam perspektif gereja. Jadi ini poin yang ditekankan di sini. Makanya kenapa di dalam ayat 34 dan ayat 1 Tuhan tidak memaksakan. Di ayat yang pertama Tuhan tidak memaksakan untuk tinggal di Gerasa atau Gerasa, tetapi lebih baik memilih pergi. Tetapi tujuan utama dari Tuhan adalah sudah menjangkau orang yang kerasukan itu untuk diselamatkan. Poinnya di sini. Artinya di sini berapa banyak kita tidak menjangkau orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, lebih mementingkan bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun itu, yang mementingkan diri sendiri daripada menjangkau orang. Tuhan tidak di sini, memang Tuhan tidak berkoar-koar, kamu harus menjangkau ini si orang kerasukan itu, tidak. Tapi kalau kita lihat dari pola tingkah laku tindakan Tuhan, kita bisa baca, kita bisa mengerti, oh maksudnya Tuhan itu seperti ini. Saya akan tarik garis kesimpulan. Jadi garis kesimpulan ini ada 2 versi. Saudara bisa pakai yang mana aja. Kalau dalam versi, mungkin dalam versi Protestan, ini bisa dimaknai secara literal, yang saya katakan tadi, bahwa ini sudah memenuhi unsur-unsur indikator bahwa ayat ini bisa ditafsirkan secara literal karena sudah memenuhi unsur-unsur itu. Di sini Tuhan menyembuhkan orang kerasukan itu. Jadi kalau kita lihat secara literal, bagaimana caranya kita menghadapi kuasa kegelapan, yaitu dengan otoritas Kristus. Tetapi dalam perspektif gereja Ortodoks sangat berbeda. Poinnya ada di ayat 34 dan ayat 1, bahwa berapa banyak kita yang tidak mau menjangkau orang yang dianggap sampah masyarakat, tapi lebih mementingkan kehidupan ekonomi kita, ketahanan pangan kita, atau yang disebut kita lebih khawatir akan kehidupan yang akan datang. Ada korelasinya di dalam minggu-minggu kemarin. Artinya di sini Tuhan selalu tekankan untuk kita tidak khawatir di akan masa depan, karena Tuhan sudah memelihara kita
providensi Allah sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bangkit berdiri, kita akan lanjutkan liturgi kita. Kita tutup di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kami adakan seluruh jiwa kita dan seluruh pikiran kita, mari kami katakan, Tuhan kasihanilah. dan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kami berdoa dan kita syukur. Tuhan kasihanilah. Kasihlah kami yang berkuasa yang besar, kami mohon padamu dan kami berdoa syukur. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mari kami berdoa berdiri, bersama kita dan kita tidak berdoa dan kita dan dia berdoa. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mari kita berdoa bersama kami pada kita terus dia akan berdoa dan para lain dari kuasa semua saudara kami dalam Kristus. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mari kita berdoa mengingatkan diri kami kesehatan, keselamatan dan kehidupan dan mengampuni dosa-dosa dari hamba-Mu dan semua orang di semua tempat yang salah yang hidup dan tinggal di sini. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kami yang berdoa kepada diri yang berberkati dan selalu dikenal dari diri yang kudus ini dan semua bapa dan saudara kami teman-teman yang telah meninggalkan diri sebelum kita yang tertuju dalam Tuhan di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Amin. Tuhan bersanilah. Tuhan bersanilah. Tuhan bersanilah. Tuhan bersanilah.
kemuliaan dalam rohmu. Tuhan kasihanilah. Sebagai berkuasa memberikan dan memberikan kemuliaan pada dan pada serta pada sama keras pada waktu. Dalam selalu Tuhan yang berdoa. Amin. Dia yang secara rahasia menyelamatkan berunding, menghidupkan hidup Kristusi kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia, supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu. Kita yang secara rahasia menyambarkan kerubin, menghidupkan hidup Kristusi kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia, supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat kita dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu sepanjang selama. Amin. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat Episkopal kita Kalinikos, Metropolitan kita Pontius, dan Episkop kita Daniel dari Nikopolis, dan semua presbiter, diakan, diakan dan anak gnosis dari Gereja Ortodoks Indonesia ini, dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu sepanjang selama. Amin. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat bangsa kami Indonesia ini, Presiden dari Prabowo Subianto, para menterinya, angkatan bersenjatanya, dan semua warga Indonesia yang tinggal di dalamnya, dalam kerajaan sekarang dan selalu sepanjang selama. Amin. Kiranya Tuhan mengingat penggalangan dana untuk pembangunan gereja di Surabaya. Kiranya Engkau mengirimkan donatur untuk membersihkan dan bantu kami dalam kerajaan sekarang dan selalu selamanya selama. Amin. Kiranya Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena sakit maupun dalam perjalanan, dan semua yang hadir di sini dalam kerajaan sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Raja
dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Kita yang mulia yang bersama di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi teman guru sini dan berkira masuk ke dalamnya dengan iman, berpujikan serta sama kita dengan Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi doa pasangan kita dan semua kesatuan berkah bahagia dan keluarga, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah selamat kasih dan ridho kami rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Bagi semua yang hari ini akan boleh hidup sempurna, suci, damai dan tanpa berdosa, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi mereka damai yang kau bina yang setia menjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa dan pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi segala hal yang berkenan bagi jiwa kita dan bagi kebenaran dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar kita mengalami sisa sehidup hidup kita ini dalam di dalam damai sejahtera dan kedaulatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar akhir hidup kita secara Kristus tanpa sisa, tanpa celah dan damai sejahtera, serta bagi suatu pertanyaan yang baik di hadapan Allah dan Kristus yang melakukan itu, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Dengan memohon dengan menanti dengan kesuci, bumi dan berkati-kati mulia sampai tahun sekali untuk selalu bermario dengan salam suci. Berdasarkan kita sendiri, seorang penelitian sedang hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kalau masih ada anakmu yang tunggal yang bertujuh bersama Roh yang Kudus, maka bersama hidup sekarang dan selalu sepanjang selama. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita kasih satu sama lain dengan satu tujuan, kita boleh menangis. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal satu dalam Zat, tak terpisahkan. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal satu dalam Zat, tak terpisahkan. Ibu terbang dalam hikmat, mari kita berakhirat. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang
beranakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang membakar Allah sejati, yang diberanakan dari Tuhan diciptakan, satu saat hakikat dengan Sang Bapa yang melalui segala sesuatu yang diciptakan, yang untuk kita manusia dan keselamatan kita telah turun dari surga dan menerima roh dari Sang Bapa Maria sesuatu menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita, berubah menjadi status, ia menjadi sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan tercuci, dan telah naik ke surga serta bersama dengan Sang Bapa, serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaan tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang yang menjadi Tuhan Nabi. Aku percaya pada gereja satu, Kristen dan apostolik. Aku mengaku satu baptisan bagi pengakuan dosa. Aku mengaku kebangkitan orang mati serta kerajaan zaman yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri tegak dengan baik. Mari berdiri dengan rasa kita yang khusyuk. Marilah perhatikan agar kita boleh persembahkan korban kudus ini dalam damai sejahtera. Kekasihan damai, persembahan pujian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Sang Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita hati kita. Berlari angkatkan kepada Tuhan. Marilah kita mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan. Sungguhlah patut dan benar. Sambil menyerahkan, memuliakan, dan mengatakan hidup Allah. Kudus, 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 Yehovah Sabaoth. Bumi dan surga penuhlah kemuliaan-Mu. Hosana di tempat tinggi. Terpujilah Dia yang berangkat di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi. Marilah makanlah, bila tubuh yang diucapkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Minumlah engkau semua darinya. Inilah darahku daripada perjanjian baru yang telah dicurahkan untukmu dan untuk banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Benda-benda dari dirimu, berdaulat bersepakatan bagi semua dan melalui semua. Engkau kami puji.
yang mulia. Amin. Dan apa yang ada dalam cawan darah Kristus yang mulia. Amin. Itu adalah mereka yang roh yang kudus. Amin. 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 Istimewa bagi kita yang suci, bagi berkat dan mulia sampai lepas dan yang selalu bermulia. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos yang selalu berbakti dan sangat termurni serta Bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubi dan berbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Bagilah mereka bagi gereja-gereja Kristus dalam segala keamanan hormat serta perlindungan untuk mengajar firman pengaruh secara benar, dan bagi mereka yang mengusahakan kedatangan Ibrahim Kudus kepada Tuhan Allah Presiden yang hormat sejahtera yang berhormat dalam Kristus dan saksinya dalam nyawa, dan bagi keselamatan mereka, bagi ketenangan dan kedamaian seluruhnya, bagi kebaikan gereja-gereja kudus Allah, selamat Tuhan dan pertolongan umat dan bagi mereka yang dari yang ingat, dan bagi semua umat. Dan bagi semua umat. Dan karuniakanlah dengan satu suara dan satu hati, kami boleh menjaga puji nama kami Tuhan, Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu suka sepanjang selama. Amin. Kasih karunia dari Allah kita yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu juga. Kita memperingati semua orang suci lagi sekali lagi dalam kami cengkraman kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi benar-benar yang mulia yang telah dipersembahkan dan disucikan ini, mari kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Kita yang maha pengasih yang telah berikan kepada kami seperti yang surgawi dan anak-anak mata, bagi nafas, bau dan harum rohani, memberikan kita rahmat ilahi dan karunia Sang Roh Kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi kawasan kita dan semua kesehatan murka dan Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah selalu mengasihi dan lindungi kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah.
katakan dan Yesus yang melakukan itu, mereka memohon berdua. Kabulkanlah ya Tuhan. Segera kita mohon bagi dosa kami dan bagi dosa bangsa Roh Kudus, dan menyerahkan kita sendiri seorang yang baik, serta senang hidup kita terhadap Kristus Allah Tuhan kita. Kepadamu ya Tuhan. Dan anggaplah kami ya Allah tidak layak akan kedakian hamba pemukuman berani untuk manggil Engkau Allah sebagai Bapa dan mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. karena melahirnya bagian kuasa dan kemudian Bapa Sang Putra serta Sang Roh Kudus, karena selalu percaya selama. Amin. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Melalui kasih karunia dan melalui kasih karunia dan belas kasihan serta kasih dari anak Tuhan kepada manusia yang dengan berpuji puja bersama dengan Roh yang Maha Kudus hadir serta mengambil itu sekarang dan selalu dijelaskan dan selama. Amin. Mari memperhatikan benda-benda suci bagi orang-orang suci. Satu saja yang suci, satu saja yang kuat, Yesus Kristus, beri kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah
ilahiya di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya tegas dan mengaku bahwa Engkau adalah sumber Tuhan Kristus, secara dari awal yang didapatkan dalam dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang diantaranya jahat lain. Juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan dunia. Bagi hanya kasih aku dan mempersiapkan yang seharusnya kalau aku melarikan diri masuk ke dalam kamar nanti, pakaianku akan menyalakan aku, akan dihidupkan matahari nanti, dan dalam kamar aku seorang malaikat. Dengan kasih dan Tuhan bersihkan jiwaku dan selamatkanlah aku. Dan kasih dan Yesus Kristus Allah. Jangan biarkan aku di sini menjadi pengalaman, karena ketidaklayatan, tapi bagi manusia dan manusia jiwa dan janji kehidupan yang akan datang dan kerajaan. Ini adalah baik-baik untuk berharap kepada Allah, menempatkan harapan keselamatan kepada terimalah aku hari ini yang putra Allah, sebagai ikut ambil bagian dalam kata bicarakan dahsyat perang musuh-musuh, serta kamu musliman iblis. Namun sebagaimana sebenarnya aku akan menang. Ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila kau datang dalam kerajaan. Bukan bagi penghakiman ataupun bagi penghukuman bahwa aku ikut ambil bagian dalam misteri kudus dunia, tetapi bagi penyembuhan jiwa dan tubuh. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di
Dengan rasa takut pada Allah dan iman dan kasih datang berkata, Seperti Maria yang datang di dalam nama Tuhan, itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Berberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah
Ya selamatlah umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Kita telah melihat terang benar, telah terima sang Roh yang dari surga. Kita telah temukan iman benar, menyembah Sang Tritunggal yang tak terpisahkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Bersyukurlah kita sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Ya mulut kami dipenuhi dengan pujian-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyanyikan kemuliaan-Mu. Engkau telah membuat kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu yang kudus. Jagailah kami dalam kekudusan-Mu, agar kami
dari kurus menuju surgawi, beriman dan hebat, dengan layak mereka bersyukur pada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Allah selamat menegasi dan dimuliakan nyawa ya Allah. Tuhan kasihanilah. Sambil mohon kepada Tuhan agar segenap hari ini kiranya kita boleh hidup sempurna, suci, damai dan tanpa berbuat dosa, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang pada yang lain, dan serta segenap hidup kita pada Kristus Allah Sahabat kita. Kepadamu ya Tuhan. Karena pada tulisan kami dan para kami sampaikan kemuliaan bersama kuasa Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Dan doa dan damai. Di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah. Ya Tuhan, berkata orang yang mencium dan suci adalah orang yang berkata keyakinan padamu. Selamat malam juga berkata warisan milikmu. Lindungilah tubuh gerejamu sepenuhnya, serta sucikanlah mereka yang mencintai keindahan Tuhanmu. Muliakanlah mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Dan jangan biarkan kami yang meletakkan harapan kami padamu. Anugerahkanlah kami setia kepada dunia, pada gereja-gerejamu, pada pejabat dan kerohanianan, kepada pemimpin negara kami, kepada anak dan kesejahteraan negara kami, dan kepada semua umatmu. Karena segala pemberian yang baik serta setiap bagian sempurna berasal dari atas, turun dari Engkau, Bapa segala terang, dan pada kami sampai kemuliaan dan ucapan syukur serta penyembahan kepada Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Pujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Ya Bapa yang berkah, Kepada Tuhan dan kasihan-Nya turun atas saudara sekalian melalui rahmat ilahi-Nya serta kasih-Nya dan manusia, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Dan bagi-Mu ya Kristus Allah Tuhan kami, dan harapan kami pulang bagi-Mu. Dan bersama Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Kiranya sambil salat kami yang benar dan telah bangkit dari mati dan menyelamatkan dan mengasihi kita semua sebagai Allah yang maha baik dan maha kasih dan kasih manusia, melalui doa permohonan dari Ibu yang tersuci dan yang murni, melalui doa kuasa salib yang mulia dan berhidup, melalui perlindungan dari kuasa-kuasa surgawi, melalui doa perlindungan dari pemuka jalan dan Nabi yang mulia Yohanes Pembaptis, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan ternama, doa permohonan dari para martir yang suci, mulia dan unggul, doa permohonan dari Bapa Suci Bandeleman yang bernama Gawang, doa permohonan dari Datu yang Sang Kristus, kakek Yoakim dan Yohanan, doa permohonan dari Jana Suci Arsenius, Bishop dari Tuen, dan ke-12 Rasul, Peter, Andreas, Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius,
Yakobus anak Alfius, Yudas saudara Yakobus, Simon orang Selot, dan Matias yang terhormat Peter, pangeran dari Ordin, kota Rostov, yang terpuji Jana Suci Sapronius, Bishop dari Irkut, Martin Baru, Mikael, tukang kebun dari Athos, dan Ratu Suci Dinar dari Georgia yang nama kita peringati hari ini, serta doa permohonan dari semua para jemaat suci, kasihlah kami dan selamatlah kami, karena adalah baik dan mengasihi manusia, melalui doa-doa para bapa dan ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus selamat kami, kasihlah dan selamatlah kami. Amin. Yang memberkati kami dan yang menyucikan kami. Berkati ya Tuhan, semoga panjang umur. Kiranya minggu depan kita liturgi di Kediri. Kalau minggu kemarinnya saya kurang tahu, nanti saya tanya dulu Mas Christian bisa atau tidak. Sekalian nanti kita akan tanya Mas kapan kita bisa ke rumahnya, dan kita bisa istilahnya Surabaya kan 2 kali ikuti. Jadi nanti kita konfirmasi ke Mas Yuda kapan kita bisa ke sana, dan kalau bisa ya kita ada beberapa orang yang ke sana. Kemudian kita coba bagaimana rumahnya, apakah perlu renovasi atau tidak. Tapi kalau menurut saya untuk sementara ini kita tidak perlu melakukan renovasi apapun. Yang kita perlukan hanya mungkin ikon, beberapa ikon, pantokrator dan beberapa pos dan yang lain. Janjinya kayak orang dulu. Kecapean juga. Oh,